Baik adik-adik, kita lanjutkan ke pembahasan soal KSM bidang geografi untuk nomor 17 sampai 25 tahun 2024. Bencana yang terjadi akibat ulah manusia sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 di bawah ini. Zahara fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Berikut adalah salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi fenomena yang terjadi dalam ayat di atas adalah. Nah, berdasarkan Quran Surat Ar-Rum ayat 41, fenomena yang terjadi adalah kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Maka untuk mengurangi fenomena kerusakan di darat dan di laut, hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengolahan limbah yang efisien, jawaban yang B. Nah, pengolahan limbah yang efisien itu seperti apa? Mengatur, mengolah, dan memanfaatkan limbah dengan cara yang tepat agar tidak mencemari lingkungan. Yang A, meningkatkan jumlah kendaraan bermotor di wilayah perkotaan akan merusak lingkungan. Yang C, menggunakan bahan bakar peledak dalam menangkap ikan juga merusak lautan. Menggunakan pupuk anorganik itu pupuk kimia juga akan merusak lingkungan. Pencemaran udara di wilayah perkotaan saat ini terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan industri di wilayah perkotaan. Seperti yang diberitakan oleh Kompas bahwa pada tahun 2023 konsentrasi rata-rata tahunan Jakarta Raya mencapai 25 mikrogram per meter kubik, 5 kali lebih besar daripada batas aman yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 5 mikrogram per kubik. Berikut ini langkah yang tepat untuk mengurangi pencemaran udara di wilayah adalah. Nah, kita tahu kalau masalah yang terjadi adalah pencemaran udara. Maka langkah tepat yang harus dilakukan adalah meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau. Karena ruang terbuka hijau atau RTH itu dapat menyerap polusi udara. Karena RTH ini menghasilkan oksigen dan menurunkan konsentrasi pencemaran udara. Selain itu, RTH ini juga merupakan solusi jangka panjang karena efektif menyerap polusi dan memperbaiki kualitas udara. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kalau yang A, melakukan uji emisi pada kendaraan lama, ini juga membantu tetapi sifatnya terbatas, hanya sebagian kendaraan. Mengurangi jumlah kendaraan itu sulit diterapkan secara langsung karena butuh kebijakan yang besar. Membuat biopori pada lahan terbuka, nah ini lebih efektif untuk resapan air, bukan masalah udara. Jadi kalau masalah banjir, maka cocok biopori. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia di dalamnya. Hal ini secara tersurat terdapat dalam Quran Surat Al-Muluk ayat 15. Di bawah ini merupakan dampak dari fenomena sesuai dengan ayat tersebut adalah dalam Quran Surat Al-Muluk ayat 15, bahwasannya Allah menciptakan bumi agar manusia itu memanfaatkannya, berjalan di atasnya, dan mengambil rezeki atau potensi sumber daya. Nah, kalimat mengambil rezeki itu potensi sumber daya yang tersedia di bumi. Maka dampak dari fenomena sesuai dengan ayat tersebut adalah menemukan potensi sumber daya alam. Kalau menekan penggunaan sumber daya alam berarti mengurangi penggunaan sumber daya alam. Sedangkan Allah pada Quran Surat Al-Muluk memerintahkan kita untuk mengambil rezeki. Yang B, mampu meningkatkan sumber daya alam. Pada Quran Surat Al-Muluk sumber daya alam itu sudah tersedia. Kita tinggal menikmati saja. Kalau yang D, mengurangi penggunaan sumber daya alam juga tidak sesuai. Karena dalam Al-Quran Surat Al-Muluk tidak ada perintah untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam. Pada tahun 2023 terdapat 3.614.637 penduduk dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang bekerja di Jakarta. Setiap pagi mereka berangkat ke Jakarta dan sore hari mereka kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Berikut ini yang merupakan dampak negatif yang ditimbulkan dari komuter adalah, yang mana komuter itu adalah seseorang yang bepergian bisa untuk bekerja, bisa untuk sekolah ke daerah lain. Misalkan dia tinggalnya di daerah A, kerjaannya
atau sekolahnya di wilayah B. Nah, peristiwa pulang pergi itu namanya komuter. Dalam peristiwa pulang pergi, tentunya mereka membutuhkan kendaraan atau transportasi. Maka dampak langsung yang ditimbulkan oleh aktivitas komuter ini adalah meningkatnya polusi udara di wilayah Jabodetabek. Jawaban yang C. Kalau yang A meningkatnya jumlah penduduk, nah ini salah, mereka tidak tinggal di Jabodetabek. Meningkatnya kesenjangan sosial juga salah karena mereka tidak tinggal di Jabodetabek. Meningkatnya kriminalitas, nah ini biasanya kriminalitas itu adalah warga tempatan, sedangkan mereka tidak tinggal di Jabodetabek. Saat ini pengembangan kota lebih diarahkan pada pembangunan kota berbasis smart city. Kota cerdas atau smart city adalah kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi. Dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Konsep Smart City pada kawasan wisata prioritas terdiri dari 6 pilar. Pilar yang membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisatawan disebut dengan pilar apa? Kita tahu bahwa tujuan pemerintah adalah meningkatkan kunjungan wisatawan. Maka pilar yang cocok adalah smart branding, karena branding kota atau wilayah akan menarik wisatawan melalui promosi, pencitraan positif, dan daya tarik yang khas. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Kalau smart environment itu merupakan pemerintahan yang cerdas. Kalau smart society itu merupakan masyarakat yang cerdas. Smart living itu kehidupan yang cerdas. Penginderaan jauh saat ini memainkan peranan penting pada berbagai bidang. Salah satunya adalah pada bidang perikanan. Berikut yang dapat dilakukan oleh penginderaan jauh untuk analisis perikanan adalah: Nah, kita tahu kalau penginderaan jauh itu sebuah teknologi pengamatan bumi dari jarak jauh menggunakan satelit, pesawat, ataupun drone, yang mana teknologi ini merekam data permukaan bumi. Untuk analisis perikanan, penginderaan jauh sangat efektif atau bermanfaat untuk memetakan wilayah dan potensi sebaran ikan berdasarkan suhu permukaan laut, kecerahan airnya, dan klorofil yang terkandung dalam air laut tersebut. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Kalau pemerataan ragam jenis ikan itu tidak bisa langsung dideteksi dari citra satelit. Pemetaan arus pergerakan ikan itu lebih tepat pakai data oseanografi. Kalau pemetaan wilayah penangkapan ikan, penginderaan jauh tidak langsung bisa memetakan lokasi penangkapan ikan, karena itu tergantung pada aktivitas manusia seperti nelayan, kapal, izin daerah tangkapan, dan sebagainya. Maka kurang tepat melalui penginderaan jauh. Citra satelit merupakan citra digital penginderaan jauh yang diperoleh dari sistem perekaman melalui sensor satelit. Setiap sensor memiliki kemampuan bervariasi yang kita kenal dengan resolusi spasial, spektral, temporal, dan radiometrik. Di bawah ini merupakan contoh citra satelit resolusi menengah. Nah, kalau citra satelit resolusi menengah, maka membutuhkan resolusi spasial, yaitu ukuran terkecil objek di permukaan bumi yang bisa direkam oleh sensor satelit. Citra satelit resolusi menengah itu mempunyai resolusi spasial 10 meter sampai 100 meter. Maka yang termasuk ke dalam citra satelit resolusi menengah ada citra Landsat, ada Aster, ada Sentinel-2, dan ada ALOS AFNIR-2. Yang mana citra Landsat itu mempunyai resolusi spasial 30 meter, Aster itu 15 sampai 30 meter, Sentinel-2 itu 10 meter, dan ALOS AFNIR itu sebesar 10 meter. Angka 30 meter, 15 sampai 30 meter, artinya itu apa? Itu merupakan kisaran resolusi spasial menengah, kemampuan satelit dalam merekam objek ukuran. Kalau citra Landsat berarti satu piksel citra mewakili area 30 meter kali 30 meter. Kalau citra Aster berarti satu piksel itu mewakili area 15 sampai 30 meter. Sistem informasi geografis memiliki banyak tool untuk analisis di berbagai bidang.
Salah satu analisis dalam sistem informasi geografis adalah analisis nearest neighbor. Berikut ini adalah contoh dari analisis nearest neighbor adalah. Pertama sekali kita harus tahu apa itu analisis nearest neighbor atau NN. Dalam sistem informasi geografis, NN ini digunakan untuk mengetahui pola sebaran spasial suatu fenomena. Hasilnya bisa berupa pola acak, mengelompok, atau menyebar berdasarkan perhitungan jarak antar titik. Maka jawaban yang tepat adalah analisis pola sebaran tingkat kriminalitas. Karena kriminalitas biasanya berupa data titik atau lokasi kejadian yang bisa dianalisis pola persebarannya. Kalau analisis jaringan jalan itu lebih cocok menggunakan network analysis. Kalau analisis pemetaan klasifikasi lahan itu cocok menggunakan Land-Use Classification. Sedangkan analisis pemetaan zona rawan tsunami itu pakai overlay atau buffering atau analisis spasial lain, bukan nearest neighbor. Pak Cahya sebagai seorang ahli GIS akan melakukan pembuatan peta zonasi lokasi pengungsian yang aman dari kejadian letusan gunung api yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Teknik analisis yang tepat digunakan Pak Cahya untuk membuat peta zonasi wilayah pengungsian adalah pada soal diketahui bahwasanya Pak Cahya ingin membuat peta zonasi lokasi pengungsian aman dari letusan gunung api. Artinya Pak Cahya perlu menentukan zona jarak aman dari sumber bahaya. Maka yang tepat adalah buffering. Karena buffering ini teknik membuat zona atau jarak tertentu dari suatu objek. Nah, buffering ini cocok untuk menentukan area aman atau area berbahaya dari gunung api. Kalau interpolasi itu digunakan untuk memprediksi nilai di lokasi yang belum terukur, misalnya curah hujan, suhu. Sedangkan networking itu digunakan untuk analisis jaringan, seperti jalan, rute terpendek, rute terpanjang, transportasi, dan lain sebagainya. Sedangkan overlay itu digunakan untuk tumpang susun beberapa peta tematik, misalnya peta penggunaan lahan ditambah dengan peta rawan bencana. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, buffering.